Dikisahkan di sebuah desa yang bernama Pulau Seram Selatan, Maluku. Hari itu 8 Juni 1783, pasangan Frans Matulesi dan istrinya Fransina Jilahoy sedang berbahagia menyambut lahirnya buah hati mereka yang gagah dan tampan. Anak itu bernama Thomas Matulesi, atau yang dikenal sebagai Kapiten Patimura, yaitu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Haria Saparua, Maluku. Beliau berjuang menjadi pemimpin rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda. Pengorbanannya menginspirasi pewaris bangsa, terutama bangsa dan negara Indonesia. Kapiten Patimura merupakan mantan sersan yang melawan Venezuela Belanda. Di bawah kepemimpinan Patimura, rakyat Maluku menolak tegas kedatangan Belanda kembali dengan membuat proklamasi Haria. Tepat di Saparua, beliau dipilih oleh rakyat untuk memimpin. Pada tanggal 16 Mei 1817, di bawah kepemimpinannya, pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dursde, serta ia juga berhasil mengalahkan Betjes dan tentaranya. Tetapi Belanda tidak menyerah begitu saja. Mereka membuat operasi besar-besaran dengan alat-alat yang lebih modern. Hal ini ternyata membuat perjuangan Patimura bersama rakyat Maluku berakhir. Bahkan sampai ke pengkhianatan yang berasal dari warganya sendiri, membuat ia tertangkap dan ditahan oleh Belanda, kemudian dibawa ke Ambon untuk diajak bekerja sama. Namun, Kapiten Patimura enggan dan tetap menolak ajakan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1817, bertempat di Benteng Victoria Ambon, Kapiten Patimura diadili dengan eksekusi hukuman gantung. Dan inilah kisahnya. Mana ini dengan menarik? Mengapa hanya segini? Tuan, beta sedang sakit. Kepala beta pusing dan sedang jauh. Forgam, saya tidak peduli Anda sakit atau tidak, Raja Tua. Anda harus menyetor sesuai dengan apa yang kami perintahkan. Dasar wanita tua, kami tidak akan memberimu bayaran. Kalian jangan ganggu ibuku. Ini tenang, karena bermain saja. Peringati kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian ini hanya pendatang. Ini tanah milik kami. Iqbal, Berani sekali kamu melawan kami. dia kamu tidak ingin bernasib seperti bangsa yang lainnya. Tidak pernah melawan. Pasukan Belanda pun pergi dengan sombongnya setelah memberi tamparan dan ancaman pada kedua wanita itu yang membuat mereka menangis. Tapi ya ibu, apa yang membuat kamu orang menangis? Tadi pasukan Belanda datang ke sini nak, menghampiri kata orang untuk menagih setoran ikan. Beta sedang sakit, tapi kamu malah marah dan mengancam kami, bahkan menampar anak ini, dan mereka juga tidak membayar kami sedikit pun. Belanda, tolong, orang sudah kelewat batas. Orang harus bertindak. Orang jangan mau kita bertindak sebagai mereka. Benar apa yang kamu katakan? Orang harus melawan. Ini negeri kita, bukan kita yang datang, tapi dorang. Ya, kata orang harus melawan dorang. Akhirnya, seluruh rakyat Saparua Maluku pun berkumpul untuk merundingkan hal ini. Mereka sepakat dan bersatu untuk melawan Belanda demi mempertahankan daerahnya.
serta memilih Thomas Matulesi sebagai Kapiten Patimura untuk memimpin perlawanan ini. Perlawanan pun terjadi dan pasukan Patimura berhasil merebut. Kita kalah. Udah, mengapa kita bisa kalah? Bagaimana rakyat kecil seperti mereka dapat merebut benteng kita? Mereka punya pemimpin yang cerdik. Bahkan dialah yang membuat dan memimpin taktik peperangan ini. What is it now? His name Thomas Matulesi, Kapitan Patimura. Ia terkenal dengan keberanian dan ketangguhannya. Thomas Matulesi. Iya, Thomas Matulesi. Setelah kekalahannya, Belanda pun mulai melakukan operasi besar-besaran. Kali ini, mereka menggunakan alat-alat yang lebih modern. Mereka pun berhasil merebut kembali benteng Gusti, serta memukul mundur pasukan Patimura. Kapten, Kotaro sudah banyak yang terbunuh. Bagaimana ini? Beta berpikir jika kita lanjutkan, kita orang semua bisa mati. Kau benar, Kapten. Kamar semua, ayo mundur. Ayo. Namun, hal ini tidak membuat mereka puas. Mereka tetap ingin menangkap sang kapiten pemberani itu. Kita sudah berhasil. Tapi sekarang kita harus cari Thomas Matulesi itu. Tapi, wah kita harus mencarinya. Kita tidak tahu di mana dia berada. Tapi, aku punya rencana. Bagaimana jika kita membuat sayembara? Bagi siapapun yang bisa menangkap Thomas Matulesi, kita berikan 1000 gold. Bagaimana? Apakah kamu setuju? What the Lord? Lakukan apapun itu. Belanda pun melakukan sayembara, namun hal ini tidak digubris oleh rakyat. Bahkan mereka masih mati-matian melakukan perlawanan meski keadaan semakin terdesak. Alhasil, satu demi satu wilayah di Saparua kembali dapat direbut Belanda, hingga terjadinya suatu pengkhianatan dan berakhir kapiten ditangkap lalu dibawa ke Ambon. Hei, mereka ada di sana. Ayo. Bagaimana kabar ibu? Tidak tahu. Hei kapiten! Kira kamu tertangkap juga. Kami ingin bebas. Bekerjasamalah dengan kami. Jika kamu ingin hidup dengan tenang. Lebih baik beta mati daripada harus bergabung dengan kalian. Kurang ajar kamu! Bawa dia ke benteng Victoria. Hukum dengan hukuman gantung. Apa-apaan ini? Lepaskan dia! Jangan ikut campur! Kapitan! Patimura muda boleh mati, namun suatu saat kelak Patimura muda akan bangkit. Tarik, bunuh dia! Akhirnya pada hari itu, 16 Desember 1817, Kapiten Patimura dijatuhi hukuman mati, tepatnya di benteng Victoria. Meskipun Kapiten Patimura telah meninggal dunia, namun perlawanan rakyat Maluku ini tetap terus berjalan. Kapiten Patimura memiliki sikap yang berani untuk membela kebenaran. Ia berani melawan kolonialisme dan imperialisme penjajah yang menyengsarakan rakyat dengan nyawa sebagai taruhannya. Kecakapannya dalam militer, kemampuannya dalam memimpin, sifat gagah, berani, tegas, membuatnya sangat disegani.
Jiwa kepemimpinan tersebutlah yang membuat Patimura sanggup untuk memimpin rakyat Maluku. Itulah kisah perjuangan perlawanan Kapiten Patimura beserta rakyat Maluku dalam memukul mundur pasukan Belanda.